Oke, selamat siang. Saya lanjutkan kembali ya, kaitannya yang perhitungan pH larutan garam karena di materi saya ternyata belum ada. Jadi konsepnya untuk perhitungan pH larutan garam itu ada 4 konsep adik-adik semuanya. Bisa kalian lihat di sini bahwa garam kan terbentuk dari senyawa asam dan basa, tergantung dari jenis asamnya. Karena asamnya itu sendiri ada dua, asam kuat atau asam lemah, sedangkan basanya juga ada dua, basa kuat dan basa lemah, maka potensi garam yang terbentuk itu bisa menjadi 4 senyawa. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat, itu membentuk senyawanya adalah garam yang sifatnya netral. Jadi garam yang di sini adalah netral. Karena asam kuat sama basa kuat. Contoh garamnya adalah senyawa NaCl. Ingat ya, Na itu terbentuknya dari kationnya adalah dari basa NaOH, sedangkan Cl-nya adalah dari asam HCl. Sehingga garamnya netral. Kalian bisa cari sendiri ya, garam-garam apalagi sih yang sifatnya netral itu dari asam kuat dan basa kuat. Sehingga saat direaksikan dalam air, mereka tidak terhidrolisis atau tidak bereaksi. Nah, garam dari asam kuat yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Kita singkat nanti ya di perhitungannya, garam dari AK plus Bl. Contohnya adalah NH4Cl. Kita tahu bahwa NH4-nya itu adalah dari basa lemah NH4OH, sedangkan Cl-nya adalah dari HCl. Itu adalah dari asam kuat. Kalian bisa kasih contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, garam 3 adalah dari asam lemah dan basa kuat atau Al plus BK. Di sini contohnya banyak, ada NaCN, NaHCO3, dan seterusnya. Na-nya ini adalah dari basa kuat, yaitu NaOH, sedangkan Cn ini adalah berasal dari asam lemah, yaitu HCN atau asam sianida. Sehingga namanya di sini adalah natrium sianida, sedangkan yang sini adalah natrium bikarbonat. Kemudian yang keempat adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Kalau asam lemah dan basa lemah di sini itu sifatnya karena sama-sama lemah, maka garamnya nanti akan menjadi sifatnya juga kembali netral. Contoh asam lemah dan basa lemah itu contoh garamnya adalah NH4CN. Kenapa bisa NH4CN? Karena NH4 kationnya itu terbentuk dari basa lemah yaitu NH4OH, sedangkan CN itu terbentuk dari asam lemah yaitu HCN. Kalau garam dari asam lemah dan basa kuat, maka nanti pH-nya itu atau garamnya itu cenderung bersifat basa, menang ke basa. Sedangkan kalau yang garamnya dari asam kuat dan basa lemah, maka cenderung garamnya akan bersifat ke asam. Gitu nanti kesimpulannya dalam perhitungannya. Bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan ke cara perhitungan. Oke, saya akan melanjutkan cara perhitungan pH-nya ya di sini. Untuk perhitungan pH, yang pertama itu adalah garam dari AK dan BK. Contohnya NaCl, jika misalnya kita masukkan ke dalam air, maka AK dan BK pH larutan akan tetap sama, yaitu pH air yaitu 7, karena garamnya bersifat netral. Karena jika kita reaksikan HCl dan NaOH dengan jumlah mol yang sama, pada akhir reaksi yang ada dalam larutan hanyalah garam dan air saja. Garam yang dibentuk juga tidak mengalami hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi pemecahan istilahnya ya. Nah, dengan penambahan air sehingga pH-nya adalah sama dengan 7. Maka dia pH-nya langsung tidak tanpa rumus, pH-nya adalah sama dengan 7. Kemudian yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kita lihat di sini rumusnya seperti yang tertulis di sini. Contoh garamnya adalah NH4Cl. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan ion H+, karena saat direaksikan di dalam air terhidrolisis, yang terhidrolisis adalah yang NH4+-nya. Kalau Cl karena dia berasal dari asam kuat, maka ditambah H2O dia tidak bereaksi. Sedangkan NH4 ditambah H2O karena dia dari basa lemah, maka akan membentuk senyawa NH4OH plus H+. Nah, di sini reaksi dalam hidrolisis ini menghasilkan ion H+, sehingga maka akan ada konsentrasi H+ yang terbentuk, sehingga kita bisa menghitung pH garamnya. Untuk garam AK dan Bl, karena terbentuk ion H+, maka garam tersebut bersifat asam. Di sini sudah dikasih keterangan
Kemudian rumusnya adalah di sini. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW per KB kali M. Nah, di sini M-nya juga harus kalian perhatikan ya, bahwa konsentrasi garamnya itu nanti tergantung dari valensi dari H+ yang terbentuknya juga tolong diperhatikan. Misalnya H+-nya ada 2 ya, misalnya ada 2 H+ yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis, maka konsentrasi M-nya ini tidak juga perlu dikalikan 2 kali M-nya itu sendiri. Seperti itu maksud saya. Nah, di sini konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali M. KW adalah tetapan kesetimbangan air pada saat totalnya, yaitu 10⁻⁴ dibagi KB-nya, karena kita tahu bahwa di sini adalah dari basa lemah. Kalau dari basa lemah, otomatis dia memiliki konstanta untuk basa lemah. Tetapan ionisasi basa lemahnya. KW per KB kali M. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa langsung mencari bahwa pH-nya adalah pH-nya sebentar. pH-nya itu rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Konsentrasi H+-nya di sini adalah H+ dari akar ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah garam dari asam lemah dan basa kuat. Kalau asam lemah dan basa kuat, karena dia ada asam lemah, maka dia memiliki konstanta atau tetapan ionisasi untuk untuk asam lemah atau Ka. Di sini rumusnya juga sama, hanya karena yang terhidrolisis adalah ion dari basa lemahnya, yaitu ion Cn-nya, maka akan terbentuk akan terbentuk ion OH-. Sehingga garam atau pH garam yang terbentuk dalam asam lemah dan basa kuat akan bersifat garamnya bersifat basa, atau secara maka larutan akan bersifat basa dengan pH di atas 7. Sehingga di sini karena yang terbentuk adalah OH-, maka kita bisa mencari konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW per Ka kali M, di mana nanti POH-nya kita cari terlebih dahulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Ingat, hati-hati kalau diketahuinya adalah konsentrasi OH-, maka kalian harus mencari POH-nya dulu. Kalau yang diketahui adalah H+-nya, maka kalian bisa mencari pH-nya langsung. Setelah kalian tahu POH, maka di sini kita bisa menulis pH sama dengan 14 min POH. Seperti itu ya. Nah, terakhir adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Ini yang agak kasusnya unik, tapi tadi saya katakan sifatnya bisa jadi adalah netral. Kapan netral, kapan sifatnya bisa jadi asam, kapan sifatnya bisa jadi basa. Untuk asam lemah dan basa lemah, garam terhidrolisis total karena kedua komponen garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah, dua-duanya dari lemah. Nah, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar kali KW akar kali KW kali Ka per Kb. Jadi tidak melibatkan dari konsentrasi garam itu sendiri. Nah, kapan nilai dia bersifat asam? Saat Ka-nya itu lebih besar dari Kb. Kapan dia bersifat basa? Saat Ka-nya lebih kecil dari Kb. Kapan dia bersifat netral? Saat Ka sama dengan Kb. Nah, contoh untuk garam dari asam lemah dan basa lemah, contohnya adalah senyawa NH4Cn. Begitu ya penjelasannya. Saya ambilkan tadi contoh menghitung yang untuk yang pertama ya, latihannya NH4Cl yang mudah. NH4Cl ini kita langsung ketahui bahwa ini terbentuk dari basa lemah kali Cl. Basa lemah dan Cl ya. Dan Cl itu berarti kan dia dari asam kuat dan basa lemah. Maka kita bisa menulis bahwa konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar dari KW per KB kali maaf, saya coba ini dulu. Saya lanjutkan. KW kali KB dikali M. M-nya adalah M-nya si garam. Konsentrasi garam. Nah, KW-nya kita sama 10⁻⁴
dibagi KB, KB-nya kita tahu NH4O adalah 2 kali 10 pangkat min 5, 2 kali 10 pangkat min 5, dikali M. Karena di sini NH4Cl, N-nya NH4 kan dia berarti nanti hanya terbentuk satu ion H+ ya, maka di sini M-nya langsung saja kita tulis 0,1, 0,1 kali 1 kan 0,1, atau 10 kita tulis aja sini ya, agar enak, 10 pangkat min 1. Sehingga kita bisa menuliskan ketemunya ini 15 dikurangi 5 berarti 10, ketemunya adalah 10 pangkat min 10 per 2. Nah, gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 10 per 2. Nah, di sini kalian mungkin akan agak kesulitan. Gimana ini, Bu, mencarinya? Kalian gunakan kalkulator bisa ya. Jadi akar setengah itu berapa? 10 pangkat min 10 nanti kita bisa masukkan. Ini ketemunya 5 akar dari setengah ya. Akar dari setengah. Coba saya masukkan di kalkulator. Coba saya cari juga ya. Saya bantu. Akar dari 0,5 sama dengan 0,7. Ya, nggak apa-apa lah. Atau mungkin ini saya ubah aja bentuknya. Akar dari 5 kali 10 pangkat min 11. Akar 5 adalah 2,236. Oke, ini adalah berapa tadi? 2,236 kali 10 pangkat min 5,5. Sehingga kita bisa langsung menulis pH sama dengan min log H+ sama dengan 5,5 min log 2,236. Itu ketemunya yang untuk yang A. Yang B agak hati-hati karena di sini adalah NH4 2 kali SO4, maka konsentrasi M-nya di sini dikali ya. 2 kali 0,1. Begitu caranya di AG. B, C, D, E tolong dikerjakan. Begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.